Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sastra angkatan 66. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayunarianingsih dengan NIM 21188201004. Yang kedua, Idewa Ayu Setiawati dengan NIM 21188201003. Dan yang terakhir, Ketut Santi dengan NIM 21188201010. Sekarang saya akan memulai pembacaan materinya. Latar belakang terbentuknya Angkatan 66. Munculnya sastra Angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastrawan Angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal Angkatan 66 yang dipelopori oleh KAMMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Munculnya nama Angkatan 66 telah diumumkan oleh H.B. Jassin dalam majalah yang berjudul Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 lahir setelah ditumpasnya pengkhianatan G30 SPKI. Penamaan Angkatan 66 ini juga mengalami adu pendapat. Sebelum nama Angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama angkatan ini dengan Manifest Kebudayaan atau disingkat dengan Manikebu. Alasan penamaan ini karena Manifest Kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 itu pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap penyelewengan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra atau PKI. Beberapa sastrawan merasa keberatan dengan nama angkatan Manikebu tersebut. Mereka berpandangan bahwa sastrawan yang tidak ikut menandatangani atau mendukung manifest kebudayaan akan merasa tidak tercangkup di dalamnya. Manifest meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dalam menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Pemberian atau penamaan Angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh H.B. Jassin dalam artikelnya yang berjudul Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi yang dimuat dalam majalah yang berjudul Horizon. Selanjutnya, ciri-ciri sastra Angkatan 66. Ciri-ciri sastra dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok sastra tahun 60 sampai dengan tahun 66. Kelompok sastra ini merupakan masa kejayaan sastrawan Lekra yang bernaung di bawah panji-panji PKI.
Sastrawan yang berseberangan dengan PKI dapat dikatakan kurang bergabung atau kurang berkembang, apalagi manifest kebudayaan yang menjadi konsepsinya dicekal dan dilarintah. Yang kedua, kelompok sastra tahun 66 sampai dengan tahun 70-an. Kelompok ini masa didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Dari segi isi konsepsinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari protes sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan dengan berapi-api dan retorikanya sangat kuat, beralih ke curahan hati dan perasaan lega, pengarang yang sekian tahun tertindas. Pada akhirnya, tema-tema agama yang menjadi warnanya. Ciri-ciri lain sastra angkatan 66 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mulai dikenal gaya epik bercerita. Pada puisi muncul puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin, hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, cerita dengan latar pengarang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak dikemukakan. Yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Yang keenam, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau abstrut pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Selanjutnya, pembacaan materi akan dilanjutkan oleh Dewa Ayu Setiawati. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Setiawati. Saya di sini akan menyampaikan atau melanjutkan penyampaian materi yang telah dibawakan atau sudah dibacakan oleh Dewa Ayu Naryaningsih. Yang pertama ada Taufik Ismail, yaitu lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1937. Profesinya adalah seorang dokter hewan, juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Sejak-sajaknya penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewangan. Karya sastranya pun ada 7. Yang pertama, Malu, Aku Jadi Orang Indonesia. Yang kedua, Tirani dan Benteng. Ketiga, Buku Tamu Musim Perjuangan. Keempat, Sajak Ladang Jagung. Kelima, Kenakalan. 6, Saya Hewan. 7, Puisi-Puisi Langit. Kemudian Gunawan Muhammad, yaitu lahir pada tanggal 19 atau 29 Juli pada tahun 1941 di Bantang, Pekalongan. Tulisannya, baik puisi maupun esai-esainya banyak dimuat dalam harian abadi majalah sastra seperti Horizon dan Basis. Judul karya sastranya pun ada 4. Yang pertama, Parkesit, yaitu pada tahun 1969. Kemudian yang kedua, Terlund pada tahun 1971. Ketiga, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kudang pada tahun 1972. Yang keempat yaitu Seks atau Sastra dan Kinta pada tahun
1980. Kemudian ada Saini, lahir di Sumedang pada tahun 1938. Beliau menulis beberapa proses seperti novel, cerpen, puisi, termasuk drama. Di samping itu ada juga karya-karyanya seperti kritik dan esai. Sajak-sajaknya yang terkenal diterbitkan dalam kumpulan sajak yang diberi judul Nyanyian Tanah Air. Kemudian ada Sapardi Djoko Damon atau Damon, lahir pada tanggal 23 Maret pada tahun 1940 di Solo. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Karya sastranya pun ada dua. Yang pertama ada Dukamu Abadi pada tahun 1969, dan yang kedua ada Mata Pisau, yaitu pada tahun 1972. Gerson Peok, lahir pada tanggal 19 Juni 1931 di Pulau Roti. Karyanya yang terkenal adalah Hari-Hari Pertama, bersifat religius, Mutiara di Tengah Sawah. Toki Hearty, yaitu lahir pada tanggal 27 November 1933 di Bandung. Beliau adalah lulusan Fakultas Psikologi di UI dan sebagai proses di alma maternya. Yang terakhir ada Andre Alexandre Leo, yaitu lahir pada tanggal 19 Agustus 1935 di Sumatera Selatan. Pernah masuk perguruan tinggi jurnalistik Akademi Teater Nasional pada tahun 1955 sampai dengan 1956 di Jakarta. Karya-karyanya banyak dimuat di majalah-majalah seperti Jembatan Tertutup, Nusantara, dan lain-lainnya. Sekian dari materi yang saya bacakan ini. Untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya, yaitu Niketut Santi. Terima kasih. Pengarang dan penyair angkatan 66 lainnya beserta karyanya: Sutarji, Klazum Bakri, 1 Amuk, 2 Kapak, Abdul Hadi WM, 1 Meditasi 1976, 2 Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur 1975, Nasrah Jamin, 1 Hilanglah Si Anak Hilang 1963, 2 Gairah Untuk Hidup dan Untuk Mati 1968, Umar Khayyam, 1 Seribu Kunang-Kunang di Mata, 2 Sri Sumarah dan Bau, 3 Lebaran di Karet, 4 Pada Suatu Saat di Bandar Sangging, 5 Kelir Tanpa Batas, 6 Para Priayi, 7 Jalan Menikung, 8 Good Love, 9 Adam Makifat, 10 Berhala. Putu Wijaya, 1 Bila Malam Bertambah Malam 1971, 2 Telegram 1973, 3 Stasiun 1977, 4 Pabrik, 5 Crash, 6 Bom. Dijamil Suherman, 1 Perjalanan ke Akhirat 1963, 2 Manifestasi 1963, Titis Basino, 1 Dia Hotel Surat Keputusan 1963, 2 Lesbian 1976, 3 Buku Rumahku 1976, 4 Pelabuhan Hati 1978, 5 Pelabuhan Hati. Leon Agusta, 1 Monumen Safari 1966, 2 Catatan Putih 1975, 3 Di Bawah Bayangan Sang Kekasih 1978, 4 Hukla 1979, Iwan Simatupang Ziarah 1968, 2 Kering 1973, Maharyu Merah 1968, 4 Keong 1975, 5 RT0 HW0, 6 Tegak Lurus dengan Lenggit, MA Salmon
Masa bergolak 1968, Prakitri Tahi Simbolon Ibu 1969, Khairul Harun Warisan 1979, Kunto Wijoyo Khotiba di atas bukit 1976, M. Balvan Lingkaran-lingkaran retak 1978, Mahfud Jujaini dari hari ke hari 1975, Wildan Yatim Pergelokan 1974, Hari Jadi S. Hartowarjoyo Perjanjian dengan Maut 1976, Ismail Maharimin dan Perang Pun Usai 1979, Wisran Hadi 1. 4 Orang Melayu 2. Jalan Lurus. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.